Iya Pak, Ya, silakan. mulai aja ya Pak. Ya. Bentar ya Pak. Ya. Eh, udah muncul belum Pak? Lagi loading. Oke, Ya udah. udah ya Pak. Ya, Ya. Assalamualaikum Waktunya warahmatullahi 12 menit. wabarakatuh. Iya Pak. Waktunya 12 menit ya, lama ya. Oke Pak. Ya, Assalamualaikum siapa dulu? Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Syifa ingin mempresentasikan laporan praktik kerja BNI Syariah di Recovery and Remedial Divisi periode 1 September 30 Desember. Nah, ini latar belakangnya. Karena era globalisasi, pendidikan dan pengalaman ini kan merupakan hal yang penting untuk mahasiswa. Nah, seiring berkembangnya zaman juga, pendidikan ikut berinovasi untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul. Nah, maka dari itu, pihak perguruan tinggi dan lembaga yang membantu perkembangan pendidikan Indonesia Oh, di itu full screen bisa nggak? Di full screen. full screen. Full screen kan. Oh ya, Ini full screen, coba. Pak. Oh ya, di sana nggak full screen. Iya, oke, silakan lagi. Oke. Terus. Tujuan praktik kerja ini adalah pertama meningkatkan kompetensi mahasiswa di bidang skill, knowledge yang belum didapat di bangku perkuliahan dan attitude saat berinteraksi satu sama lain. Lalu memperoleh link dengan dunia kerja dan yang ketiga memperoleh pengalaman saat bekerja dan yang keempat bisa menyesuaikan diri dengan lingkup dunia kerja. Dari sini ada bab 2 membahas tentang bank syariah, perbedaan dan NPF. Nah, bank syariah itu sendiri merupakan bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip Islam. Nah, perbedaan bank syariah dengan bank konvensional, di bank syariah itu usahanya harus halal. Nah, untuk keuntungan menggunakan tiga cara, yaitu bagi hasil, margin, dan ujroh. Lalu untuk tujuannya itu untuk mendapatkan profit dan falah atau kemaslahatan umat. Dan yang keempat adalah hubungan dengan nasabah itu sebagai mitra bukan sebagai kreditur debitur. Dan yang paling istimewanya itu di bank syariah adalah terdapat dewan pengawas khusus, yaitu dewan pengawas syariah yang mengawasi kegiatan usaha di perbankan syariah agar sesuai dengan hukum Islam. Lalu di sini ada pembiayaan bermasalah (NPF). Nah, NPF itu sendiri adalah pembiayaan yang mengalami kendala dalam pembayaran seperti pengembalian, pinjaman, peningkatan margin dan lain-lain. Nah, ketidaklancaran pada NPF ini terjadinya kolektabilitas. Nah, call itu dibagi menjadi 5 macam. Yang pertama, call 1 lancar, call 2 DPK, dan yang ketiga kurang lancar, call 4 diragukan, dan yang call 5 itu macet. Nah, strategi untuk menyelesaikan NPF ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, reschedule atau mereschedule atau mengubah waktu pembayaran. Yang kedua itu rekondisi adalah mengubah besaran pengembalian atau pinjaman, dan yang ketiga itu restruktur atau penggabungan antara reschedule dan rekondisi. Lalu di sini ada bab 3 yang membahas tentang identitas perusahaan, yaitu BNI Syariah itu sendiri. Lalu ada RRD atau divisi saya. Nah, BNI Syariah itu bertempat di Tempo Pavilion, Rasuna Said, Jakarta Selatan. Nah, di BNI Syariah terdapat 3 kantor wilayah, yaitu WJP, WTI, dan WBA. Nah, di sini ada visi misi dan tata nilai. Visinya itu adalah menjadi bank syariah masyarakat yang unggul dalam melayani kinerja. Lalu yang misinya itu adalah memberikan kontribusi kepada lingkungan, memberikan solusi untuk masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Yang ketiga itu memberikan nilai investasi yang optimal. Yang keempat adalah menciptakan wahana untuk berkarya, dan yang kelima adalah menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. Nah, untuk tata nilainya ini, Bank BNI Syariah adalah harus amanah, yaitu dalam bekerja itu harus jujur, harus bertanggung jawab, dan ikhlas. Lalu pelayanan yang maksimal. Nah, untuk melayani nasabah ini karyawan ini dituntut untuk peduli terhadap nasabah. Jadi karyawan mengetahui apa yang sedang dibutuhkan oleh nasabah. Lalu di sini ada kegiatan usaha BNI Syariah, yaitu ada 3, penghimpunan dana, pembiayaan, dan jasa. Nah, untuk menghimpun dana ini, Bank BNI Syariah memiliki 3, yaitu tabungan, giro, dan deposito. Lalu ada pembiayaan. Nah, pembiayaan ini menggunakan beberapa akad, antara lain murabahah, yaitu murabahah itu adalah pembiayaan dengan ditambah margin. Kalau musyarakah ini adalah kerjasama yang masing-masingnya itu memberikan modal. Kalau mudharabah ini kerjasama juga, tetapi yang satu mengelola, yang satu memberikan modal. Kalau wadiah ini merupakan titipan. Kalau ijarah itu adalah pembiayaan sewa.
Nah, kalau IMBT ini sewa tapi adanya pemindah kepemilikan. Kalau Court ini adalah Court itu sendiri merupakan pembiayaan. Kalau Rahan ini adalah gadai. Kalau Salam dan Istisna ini sama. Cuman yang menjadi pembeda itu kalau Salam pemesanan barang tapi pembayarannya harus di awal. Kalau Istisna ini sama pemesanan barang tapi bisa dicicil. Nah, kalau jasanya itu sama seperti bank-bank lain, yaitu ada ATM, transaksi falas, dan pembayaran siswa. Lalu di sini ada divisi saya, yaitu Recovery and Remedial Divisi yang bertugas untuk menyelesaikan dan menyelamatkan pembiayaan bermasalah pada nasabah yang mengalami kemacetan. Nah, di RRD ini terdapat 3 unit, yaitu retail, non-retail, dan support. Retail itu terdapat 2, retail recovery dan retail remedial. Kalau non-retail itu ada 2 juga, non-retail recovery and non-retail remedial. Lalu support ini ada police and development, performance and database, RR legal, dan RR support. Nah, kalau saya ini sendiri ditempatin di RR support. Nah, di sini ada bab 4 membahas tentang RR support. Nah, unit support ini merupakan unit mendukung unit lainnya dalam melakukan aktivitas RRD. Nah, pekerjaan yang dilakukan di RRD unit support antara lain adalah register surat, rekap absen, rekap putusan advis, rekap kekurangan gaji karyawan. Lalu yang ketiga mengetik akta dading atau alamat surat, yang keempat menginput rembes dan menginput SD tool, dan yang kelima ngecek dan melis kelengkapan PKS atau kerjasama, yang keenam adalah filing berkas, yang ketujuh melakukan stempel pada berkas, yang kedelapan membuat desain kartu ucapan, dan yang kesembilan adalah kerjaan tambahan yaitu scan, fotokopi, dan print. Lalu di sini ada salah satu tugas register surat. Nah, kalau register surat ini saya didapat meregis surat ini misalkan surat keluar. Kalau surat keluar ini nomor registernya berapa, tanggal berapa dikeluarkan suratnya, lalu perihal surat dikeluarkan itu apa, nah untuk siapa. Nah, kalau rekap absen, rekap absen ini yang bagian ini saya dapat sebelumnya diupload dulu di aplikasi HCIS yang sudah diakses oleh karyawan. Lalu habis sudah didapat, lalu saya rekap seperti ini jadinya, dan habis di sini saya serahkan ke karyawan yang bersangkutan. Lalu di sini ada rekap advis. Nah, kalau rekap advis ini yang usulan-usulan yang yang untuk dilelang. Nah, di sini lalu ada tanggal masuknya, di sini ada cabang pengusul memonya, di sini ada nasabah yang diusulkan itu siapa, lalu jenis memo usulannya itu apa. Nah, di sini ada taksasinya, KJPP yang dipakai itu KJPP siapa, lalu ada tanggal taksasinya tanggal berapa, dan nilai taksasinya. Nah, nilai taksasi ini ada di data memo usulan. Lalu di sini ada input rembes. Nah, kalau input rembes ini mengganti uang karyawan yang terpakai. Nah, di sini contohnya ada Hendra Gusman. Jadi halamannya nggak bergerak. Apa, Pak? Halamannya nggak bergerak halamannya. Oh, nggak bergerak ya, Pak? Ini tadi, nggak tahu juga kenapa nih. Itu Bapak lagi di mana, Pak? Di rumah. Enggak, maksudnya halamannya. Masih halaman 1 juga. Masih halaman 1 ya, Pak? Iya. Oh, bentar ya, Pak. Betul, kenapa? Ini bergerak tuh. Bergerak halaman 2. Ini bergerak nggak, Pak? Kalau saya begini tapi kekecilan nggak, Pak? Nah, itu bergerak kalau kamu tunjuk itu bergerak langsung. Tapi kalau tadi nggak. Oh, yaudah, saya begini aja ya, Pak ya? Iya. Saya lanjut yang tadi ya, Pak? Iya. Ini contoh pekerjaan saya. Ini register yang tadi udah saya jelaskan. Ini rekap absen. Yeah. Lalu ini ada input rembes. Nah, kalau input rembes ini harus menyerahkan buktinya, bukti karcisnya misalkan untuk bahan bakar, bensin, tol atau parkir. Nah, di sini ada rekap kekurangan gaji. Misalkan gaji yang kurang itu bulan apa, untuk uang makan atau pulsa atau tunjangan. Lalu di sini ada input SD tool. Nah, SD tool itu sendiri adalah untuk pengaduan. Jadi misalkan karyawan tidak bisa mengakses ke website yang BNI Syariah bagian apa, nah lalu di input di SD tool ini pengaduannya jenis apa, pengaduan apa, karena apa gitu alasannya. Lalu di sini ada kesimpulannya. Jadi selama melaksanakan praktik kerja ini saya memperoleh pengetahuan, pengalaman yang belum didapat di bangku perkuliahan. Terus saya juga bisa
memahami cara bersosialisasi dan berkomunikasi antar satu sama lain, khususnya kepada yang lebih tua, misalkan kepada atasan juga gimana. Lalu yang ketiga itu juga saya jadi tahu gimana caranya mereka, tata caranya bagaimana, lalu menginput kekurangan gaji itu gimana, tata caranya. Lalu yang ketiga itu reimburse karyawan. Lalu saran untuk mahasiswa itu dalam menjalankan praktik kerja ini harus selalu jaga attitude-nya. Yang kedua itu jangan malu untuk bertanya jika yang dikerjakan itu tidak tahu. Kalau untuk IBS itu sendiri adalah terus jalin hubungan baik dengan perusahaan yang bersangkutan. Nah, untuk BNI Syariah itu sendiri adalah menjaga dan meningkatkan kinerja karyawan. Yang kedua itu tidak menunda pemberian fee kepada mahasiswa magang. Nah, ini ada dokumentasinya, Pak. Nah, di sini itu acara briefing pagi, jadi di RRD itu setiap hari Jumat melaksanakan sarapan hasanah. Jadi sebelumnya itu di acara atau briefing. Nah, di sini adalah hari terakhir praktikan. Nah, di sini kenang-kenangan yang dapat saya dari RRD. Nah, untuk video nggak bisa dimasukin, Pak, karena PowerPoint-nya belum diupdate. Jadi saya putar di sini aja ya, Pak. Iya, boleh. Bentar, Pak. Udah masuk, Pak? Lagi loading. Oke, Pak. Ya. Nih, ini salah satu contoh. Nah, ini contoh akta dading yang saya ketik, Pak. Lalu di-print banyak dan di-stempel. Dan ini juga sertifikat yang tadi hasil dari usulan itu, Pak. Udah itu doang, Pak, yang sempat saya videoin. Oke, terima kasih Mbak Nurun. Nanti kamu email draft itunya, laporannya semuanya, sama video sama foto ya. Nanti kamu ke rumah saja besok, besok ke rumah saja 10 ya. Oke, Pak. Tanggal 10 sama teman lainnya, jangan kan nanti saya kasih alamatnya. Oke, Pak. Oke, Pak. Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Berikutnya siapa lagi berikutnya? Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Oke, ya, berikutnya Pak. siapa lagi? Oke, silakan. Yang selesai silakan deh. Oke, berikutnya siapa? Rizka, mana Rizka? Iya, Pak, bentar, Pak. Internetnya. Iya. Bentar, Pak. Saya ini suaranya putus-putus nggak, Pak? Bentar, Pak. Udah ada belum, Pak? Belum. Oh. Belum masuk ya? Udah kelihatan, udah. Tapi kamu nanti itu ya, pakai itu aja apa? Gak usah pakai di full screen kan ya? Kalau full screen nggak bisa di tempat saya ini, ya? Gak usah full screen yang ini aja ya. Ini silakan. Ini aja, Pak. Iya, gak usah di full screen kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa, Pak? Silakan. Ya, terus. Udah ada, Pak. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang laporan magang di Bank BNI Syariah. Sini ada latar belakang dan tujuan praktik kerja. Jadi latar belakangnya itu adalah praktek kerja lapangan adalah suatu bentuk pendidikan, itu dengan cara memberikan pengalaman belajar bagi mahasiswa untuk berpartisipasi dengan tugas langsung di Bank BNI Syariah. Jadi praktek kerja itu dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengabdikan ilmu-ilmu yang telah diperoleh di kampus.
Praktik kerja lapangan merupakan wujud dari relevansi atau antara teori yang didapat selama di perkuliahan dengan praktek yang ditemui baik dalam dunia usaha swasta maupun pemerintah. Praktek kerja lapangan dipandang perlu karena dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang cepat berubah. Nah, di sini ada tujuan praktek kerja. Adapun beberapa tujuan dari pelaksanaan kegiatan praktik kerja pada kantor pusat Bank BNI Syariah adalah sebagai berikut. Yang pertama, praktik kerja akan memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat mengenal dan mengetahui secara langsung tentang suatu instansi sebagai salah satu penerapan disiplin dan pengembangan karir. Terus yang kedua, praktik kerja lapangan dapat menjadi media pengaplikasian dari teori yang didapat dari kampus ke tempat kerja. Yang ketiga, dapat meningkatkan hubungan kerjasama antara perguruan tinggi dengan instansi. Yang keempat, memperoleh wawasan tentang dunia kerja yang dapat diperoleh di lapangan. Yang terakhir, di situ ada lebih dapat memahami konsep-konsep non-akademis di dunia kerja. Praktik kerja lapangan akan memberikan pendidikan berupa etika kerja, disiplin, kerja keras, profesionalitas, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Bank BNI Syariah dan Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan atau PGD, divisi PGD. Nah, di sini ada sejarah Bank BNI Syariah. Jadi prinsip syariah itu terdiri dari 3 pilar, yaitu adil, transparan, dan maslahat. Jadi unit usaha syariah atau UUS BNI itu didirikan pada tanggal 29 April tahun 2000 dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Sebelumnya UUS BNI itu terdiri dari 5 kantor cabang yang terdapat di Malang, Jepara, Yogyakarta, Banjarmasin, dan Pekalongan. Namun pada saat ini UUS BNI terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah yaitu berdasarkan keputusan Gubernur Bank Indonesia nomor 12/41/GBI/2010 pada tahun 21 Mei 2010. Tanggal 21 Mei 2010. Pada tahun 2003, Corporate Plan UUS BNI telah ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan pada tahun 2009 akan melakukan spin-off. Pada tanggal 19 Juni 2010, akhirnya rencana tersebut telah terlaksana dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah atau BUS. Nah, di sini ada visi dan misi Bank BNI Syariah. Visinya itu menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Misinya itu yaitu memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Yang kedua, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Yang keempat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah. Yang terakhir adalah menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. Terus, di sini ada pengertian satuan kerja tata kelola kebijakan. Jadi satuan kerja tata kelola kebijakan adalah divisi yang memonitoring seluruh kebijakan dan prosedur perusahaan serta pengembangan sistem, prosedur, dan perizinan produk atau fitur produk bisnis dan operasional bisnis dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis dan operasional bisnis BNI Syariah. Nah, di sini unit satuan kerja tata kelola kebijakan itu ada 6 unit. Yang pertama itu ada unit Policy and Procedure Management. Jadi itu dia mengurus, mengendalikan, dan memonitor tentang standar operasional perusahaan. Terus yang kedua ada unit Fund and Transactional Policy, itu tentang mengendalikan dan monitor tentang terkait bisnis dana dan transaksi. Yang C itu ada unit Consumer and Financing Card Policy, yaitu mengendalikan dan monitor terkait bisnis pembiayaan konsumtif dan kartu pembiayaan. Yang D itu ada unit Commercial and SME Policy, yaitu mengendalikan dan memonitor terkait bisnis segmen mikro. Yang E itu ada unit Treasury and International Policy, itu mengendalikan dan memonitor terkait dengan
treasury. Yang terakhir ada unit operasional banking policy, yaitu mengendalikan dan memonitor tentang operasional dari banking. Nah, di sini ada kegiatan magang. Di sini ada jadwal praktik kerja saya di divisi PGD. Jadi saya kan kebagian jadi di seluruh unit PGD, Pak. Jadi setiap 3 minggu sekali saya pindah unit, Pak. Ini jadwalnya. Iya. Iya. Bagus ya. Ya, saya udah dibikin jadwal sama manajernya. Jadi kebagian semua setiap 3 minggu sekali pindah. Nah, adapun kegiatannya, kalau misalkan tugas di unit Policy and Procedure Management itu adalah membuat Google Form dan mengupload soal untuk uji kompetensi. Ini yang tulisan manajernya itu, di sini saya membuat Google Form-nya dulu, baru memasukkan soalnya, Pak. Sebelah kanan ada soalnya ini. Terus yang kedua, mendownload hasil respon uji kompetensi dan membuat data progres cabang. Jadi nanti pas udah karyawannya pada jawab uji kompetensinya, nanti saya langsung download hasil responnya di Google Form juga. Jadi tinggal klik download. Terus nanti untuk data progres cabang, jadi kita kayak memisah-misahin gitu Pak, per kantor cabangnya. Misalkan kantor Yogyakarta, kantor Jakarta, jadi per kantor gitu untuk para pegawainya. Terus di sini ada tugas di unit Commercial and SMA Policy and Procedure. Yang pertama itu membuat PowerPoint untuk materi sosialisasi dan dampak dari, jadi ada di sini ada 2 juklak sama 3 surat edaran Pak yang saya buat. Ini contohnya ada di bawah. Yang sebelah kiri itu contoh buat PowerPoint-nya, yang sebelah kanan ada contoh buat faknya Pak. Iya. Terus ini tugas selanjutnya di unit komersial itu ada yang kedua itu membuat sesi tanya jawab untuk WBA dan WTI terkait ketentuan restrukturisasi. Jadi nanti saya dikasih folder Zoom meeting-nya. Jadi rekaman Zoom meeting dikirim ke saya, nanti apa yang diucapin sama para cabangnya nanti saya tulis di sini Pak, di sesi tanya jawabnya Pak. Terus kalau yang ketiga itu adalah membuat notulen validasi surat edaran subsidi margin pembiayaan dampak COVID-19. Jadi di situ nanti saya juga udah dikasih rekaman Zoom meeting-nya, terus nanti saya bikin notulennya Pak. Jadi kalau misalnya ada perubahan-perubahan, itu Pak. Nah, terus tugas di unit Consumer and Financing Card Policy dan Prosedur. Jadi di sini tugasnya itu yang pertama membuat PowerPoint untuk materi sosialisasi dari yang pertama juklak BNI, ada 3 juklak sama 1 surat edaran. Ini contoh buat PowerPoint-nya Pak, yang buat materi sosialisasi. Terus sini yang kedua, mencari peraturan terkait restrukturisasi pembiayaan. Jadi nanti saya cari di Google terkait dengan restrukturisasi pembiayaan, terus nanti saya baru pindahin ke Word. Terus yang ketiga itu adalah membuat dan mencari perbedaan antara juklak pembiayaan konsumtif dengan juklak pembiayaan produktif. Jadi nanti saya dikasih 2 juklak, yaitu juklak produktif sama konsumtif, terus saya disuruh cari perbedaannya apa yang membedakan antara juklak konsumtif dengan juklak produktif. Terus di sini ada tugas di unit Fund and Transactional Policy and Procedure. Jadi membuat PowerPoint untuk materi sosialisasi dari FAQ dari ada surat edaran pelayanan STB, kedua juklak safe deposit box, ketiga juklak hasil debit, yang keempat surat edaran protokol, yang kelima juklak co-branding KTM, yang keenam juklak internal kerja sama kagenan, yang ketujuh ada juklak BNI SMS banking, ada yang kedelapan ada juklak BNI mobile banking, yang kesembilan ada juklak BNI internet banking, yang 10 ada surat edaran debit prioritas, yang 11 ada surat edaran implementasi duty officer,
Yang ke-12 ada juklak produk dana, yang ke-13 ada juklak kasana debit bisa bebas. Di sebelah kanan ada contohnya, itu contoh yang paling atas untuk PowerPoint-nya, yang bawahnya untuk faknya. Nah, yang kedua itu adalah membuat form hasil review lampiran juklak STB. Jadi nanti saya dikasih lampiran dari juklaknya. Nanti kalau misalkan ada perubahan atau yang harus diubah, nanti saya tulis di sini. Jadi kayak mereview lampirannya, Pak. Terus tugas di unit treasury dan internal policy and procedure. Jadi saya membuat resume dan PowerPoint tentang analisa pembiayaan. Yang pertama itu ada analisa pembiayaan produktif dengan akad hawalah. Yang kedua ada analisa pembiayaan bank Iwira usaha IBS sana. Yang ketiga ada letter of credit dan perdagangan internasional. Yang keempat bank draft dan transaksi remittance. Yang kelima tingkat kesehatan, lembaga penjaminan dan tingkat dana kesehatan dana pensiun. Yang keenam yaitu cara penilaian tingkat kesehatan bank, lembaga penjaminan dan dana pensiun. Yang terakhir, yang ketujuh dana pensiun. Yang terakhir ada treasury dan kasus-kasus terkait treasury. Jadi nanti kan saya bikin dulu Pak, cari di internet terkait resume yang disuruh. Nanti kalau udah saya buat di Word. Nanti setelah di Word, nanti saya bikin PowerPoint-nya juga Pak. Nanti saya langsung presentasiin ke manajernya Pak. Di sebelah kanannya ada foto saya sama manajer saya buat presentasiin resume yang setelah saya buat Pak. Terus ini yang terakhir, tugas di unit operasional banking policy and procedure. Itu membuat PowerPoint untuk resume tentang operasional bank. Kedua, peristiwa dari dampak risiko operasional bank. Ketiga, ketentuan eksternal dari risiko operasional bank. Yang keempat, hubungan antara prinsip akuntansi dengan operasional bank. Yang kelima, dampak apabila prinsip akuntansi tidak diterapkan. Yang keenam, Bank BNI Syariah. Ketujuh, kendala penerapan prinsip akuntansi. Yang kedelapan, merger bank. Yang sembilan, perbankan internasional. Dan yang terakhir itu ada perbankan syariah. Kalau misalkan di unit operasional itu saya cuma disuruh bikin resume terkait yang tadi disuruh, nanti saya buatnya dalam bentuk PowerPoint. Yo, betul ya Pak. Kenapa Pak? Terus saja. Ya, di sini ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya ada program praktik kerja yang dilakukan oleh penulis yang dilaksanakan pada tanggal 1 September hingga 31 Desember 2020 di kantor pusat Bank BNI Syariah dan ditempatkan di divisi Satuan Kerja Tata Kelola Kebijakan atau PGD. PGD itu adalah divisi yang memonitoring seluruh kebijakan dan prosedur perusahaan serta pengembangan sistem, prosedur, dan perizinan produk atau fitur produk bisnis dan operasional bisnis dalam rangka mendukung kebutuhan bisnis dan operasional bisnis BNI Syariah. Jadi selama 4 bulan saya melaksanakan magang di divisi Satuan Kerja PGD. Penulis ditempatkan di semua unit divisi PGD yang terdiri 6 unit dengan jangka waktu 3 minggu di setiap unitnya. Adapun manfaat yang dapat penulis ambil dalam pelaksanaan magang ini yaitu dapat meningkatkan hard skill dan soft skill penulis, kedua menambah pengalaman dan ilmu pengetahuan baru bagi penulis, yang ketiga meningkatkan cara komunikasi penulis dengan orang-orang baru, yang keempat mendapatkan relasi kerja yang lebih luas. Di sini ada sarannya Pak. Saran untuk STI Indonesia Bank itu adalah diharapkan ke depannya program praktik kerja yang disengaja dapat menjadi lebih baik lagi. Terus yang kedua diharapkan ada program praktik kerja untuk kedepannya lebih memperluas kerjasama dengan perusahaan besar lainnya seperti perusahaan e-commerce. Terus saran untuk Bank BNI Syariah yaitu diharapkan agar kerjasama antara kampus dengan perusahaan untuk kedepannya lebih ditingkatkan lagi seperti memberikan peluang yang lebih banyak untuk praktik kerja. Yang kedua, ada kedepannya diharapkan jaringan internet diperbaiki agar mempermudah dan mempercepat dalam menyelesaikan pekerjaan. Ini ada yang terakhir, ada dokumentasi. Nah ini Pak, ini ada videonya juga. Ini yang sebelah kiri itu saya lagi mengerjakan juklak yang bikin PowerPoint. Ini foto bersama Pak Manager, ini saya lagi ngerjain tugasnya Pak. Oke, bagus ya, bagus. Ya, terima kasih Pak. Ya. Oh, kamu dikasih meja sendiri ya, bagus ya. Ya. Oke, Rizka nanti
kamu kirim email hari ini draftnya sama PowerPoint-nya sama foto sama video ke email saya. Nanti besok pagi jam 10 ke rumah saya sama teman lain ya, dan tangan ya. Oh, jam 10. Iya, Pak. Ya, sepatu. Oke. Oke, terima kasih Rizka. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam, Pak. Berikutnya silakan siapa yang mau presentasi? Ya, berikutnya. Jadi kalau nggak ada, saya tutup ya. Saya tutup. Saya, Pak. Ya, cepat ya. Silakan presentasi. Buka videonya. Selama presentasi buka video. Iya, Pak. Sebentar. Oke. Saya ini sekarang. Ini langsung bab 4 aja atau langsung pengenalan divisi, Pak? Apa dari awal? Oh iya, awal lah, tapi bab 1, 2, 3 sudah singkat aja. Bab 4 itu. Okay. Waktu 10 menit ya. Waktu 10 menit ya. Oke, berarti langsung ini aja. Oke. Iya, iya. Belum bisa presentasi. Sebentar ya, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Harimau Teresa Nabila dari Jurusan Akuntansi. Di sini saya akan menyampaikan presentasi terkait laporan magang saya di BNI Syariah. Pertama, saya mau dari sejarah dari Bank BNI Syariah. BNI Syariah adalah lembaga keperbankan Indonesia. Bank ini semula bernama Unit Usaha Syariah Bank Negara Indonesia yang merupakan anak perusahaan PT BNI Persero Tbk sejak 2010. Unit usaha BNI Syariah berubah menjadi Bank Umum Syariah dengan nama PT Bank BNI Syariah. Selanjutnya, untuk selama 4 bulan saya ditempatkan di Consumer Financial Division atau di CFD. Consumer Financial Division adalah divisi yang mengelola terkait dengan pembiayaan konsumtif yang ada di Bank BNI Syariah, mulai dari pengembangan produk pembiayaan konsumtif, merencanakan marketing produk, monitoring pembiayaan nasabah, menjaga kolektibilitas pembiayaan nasabah, menyusun dan memantau persiapan perjanjian kerjasama dengan developer, bekerja sama dengan pemerintah yaitu Kementerian PUPR dalam membantu penyaluran pembiayaan rumah bagi masyarakat penghasilan rendah, serta melakukan pengusulan hingga pembelian objek kriya swakarya. Untuk di semester ini di divisi CFD ini saya bertugas untuk menyusun dan membantu persiapan perjanjian kerjasama PKS dengan developer. Untuk menyusun dan menyiapkan perjanjian kerjasama atau developer, saya ditempatkan di unit Consumer Business Development. Nah, fokus utama unit ini adalah melakukan kerjasama dengan developer perumahan atau institusi dalam rangka pengembangan bisnis konsumer serta pembiayaan rumah. Bank BNI Syariah menjadi salah satu bank pelaksanaan dalam penyaluran pembiayaan rumah untuk masyarakat. Untuk itu, unit Consumer Business Development atau disingkat dengan CBD berfungsi untuk memastikan apakah developer yang bekerjasama dengan BNI Syariah memenuhi syarat untuk menyediakan fasilitas pembiayaan rumah masyarakat. Selanjutnya, menyusun persiapan perjanjian kerjasama. Developer yang menjadi kewenangan kantor pusat dalam rangka menunjang bisnis retail konsumer cabang dan melakukan monitoring penjualan properti terkait PKS developer yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan tugas saya selama di CBD atau Consumer Business Development, yaitu pertama, mengelola data pembiayaan developer yang ada di wilayah kantor cabang, wilayah barat, wilayah atau disingkat dengan WBA, wilayah timur atau WTI, dan wilayah Jabodetabek Plus atau WJP. Data pembiayaan yang diterima developer berasal dari informasi cabang terkait penjualan unit rumah para developer. Jadi data ini tuh sesuai, jadi setiap bulan itu developer itu dia ngasih nih, misalkan developer A, dia tuh telah menjual unit, misalkan 10 unit dengan penghasilan berapa gitu. Jadi setiap bulan itu di-upgrade terus. Data yang dikirimkan berupa cabang, nama cabang, saya tipe di sini, nama perumahan, developer, dan total pembiayaan setiap bulannya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, saya menerima email masuk dari kantor cabang dan mendownload file tersebut. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, setelah mendownload file, kemudian mengelompokkan data tersebut berdasarkan klasifikasi wilayah dan menghitung jumlah pembiayaan developer melalui perumahannya dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi contohnya tuh waktu itu developer yang masuk tuh Yusuf Firdaus. Nah, terus nama perumahannya Kedawu Residence. Terus dia dari Jakarta Timur, termasuk WJP.
dan dia total pembiayaannya adalah 650 juta. Contohnya seperti itu. Yang kedua, saya bertugas yaitu karyawan menjelaskan kepada saya mengenai kelengkapan dokumen yang harus dilengkapi agar dapat kerjasama dengan Bank BNI Syariah. Jadi sebelumnya ketika developer pengen meng-apply putusan kerjasama itu, kita sebelum bikin perjanjian kerjasama itu, developer tuh harus melengkapi dokumen-dokumen yang harus dia siapkan, gitu. Seperti akta pendirian, akta perubahan, izin mendirikan bangunan, terus file banjir itu kayak semacam apakah perumahan ini bebas dari banjir atau tidak. Nah, caranya itu pertama membuka email CFD PKS, di mana emailnya itu semuanya ada persyaratan-persyaratan atau dokumen-dokumen harus dilengkapi oleh developer, terus mengecek apakah data email dari cabang dari developer untuk pengajuan dokumen kelengkapan. Jadi developer ini dikelompokkan di beberapa cabang. Jadi misalkan ada yang ngirim dari cabang, nah cabang tuh harus tahu cabang, misalkan cabang Malang, terus developernya A, dan ini kelengkapan berkasnya. Ini contohnya. Selanjutnya memeriksa satu persatu kelengkapan developer. Nah, di sini karyawan tersebut menjelaskan kepada saya bahwa ini loh, ini namanya akta pendirian, atau misalkan ini loh yang namanya akta perubahan, atau ini namanya IMB gitu. Jadi kita harus seleksi nih. Kalau misalkan semuanya sudah terpenuhi, dia bisa langsung kerjasama sama unit CBD. Selanjutnya, saya diberi tugas untuk menomori nota internal dan surat keputusan yang sudah ditandatangani oleh General Manager dan mencetaknya serta mengarsip dokumen tersebut berdasarkan wilayah dan tanggal dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, mencetak nota internal dan surat keputusan yang sudah ditandatangani oleh General Manager. Karena di sini tuh karena masa pandemi COVID-19 ini, jadinya kita tuh dikirim lewat PDF. Nah, tugas saya ketika sudah ditandatangani oleh General Manager, saya tuh ngeprint itu nota internal dan SK-nya yang sudah ditandatangani oleh General Manager, lalu mencetaknya, habis itu baru saya kasih nomorin lagi, dikasih nomor, habis itu di-scan. Nah, untuk membuat nomor itu, membuka link ini Google, online itu kayak Excel online Google gitu, dia tuh bisa diisi sama siapa aja. Jadi misalkan itu saya yang dapat, berarti saya yang ngisi nomornya gitu. Atau misalkan yang lain dapat, berarti yang lain yang ngisi nomornya. Ini contohnya itu dinomori berdasarkan misalkan hari ini tanggal 2 Januari 2019 itu misalkan tanggal 6 Januari 2020 itu pertama kali saya yang dapat, berarti tulisannya nomor 2 CFD 3002, berarti surat yang kedua yang saya dapat di hari itu, terus garing NI, terus terus atas nama konsumer, terus usulan pembiayaan insentif misalkan seperti itu. Selanjutnya mengecek kelengkapan dokumen developer PT Ciputra dan PT Adi Persada dan memasukkan nomor dokumen tersebut dalam Microsoft Excel dengan langkah-langkah sebagai berikut. Pertama, dokumen PT Ciputra itu udah disiapkan atau oleh manajer untuk saya periksa dan saya masukkan ke dalam Microsoft Excel. Jadi si Ciputra ini saya nggak download lewat email ya Pak. Jadi saya langsung dapat dari manajer Budiana dalam format banyak. Habis itu saya langsung masukkan ke Excel yang udah yang Budiana minta, contoh kayak nama developer, terus nama perumahannya itu apa. Jadi si Ciputra ini dia perusahaan besar yang punya anak-anak perusahaan, dan anak perusahaan itu punya proyeknya masing-masing gitu. Jadi saya di sini tuh harus tahu nomor PKS-nya berapa, tanggal PKS-nya berapa, klasifikasinya apa, terus dia itu ada akte pendiriannya atau enggak. Kalau dia nggak ada, berarti saya harus bikin seko dan saya harus kirim email ke PT tersebut gitu. Selanjutnya membuat perjanjian kerjasama antara PT BNI Syariah dengan PT Wijaya Karya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Manajer telah menyiapkan kelengkapan dokumen terkait kerjasama dengan PT Wijaya Karya dan memberikan kepada saya untuk diproses menjadi perjanjian kerjasama. Jadi setiap kayak saya membuat Excel untuk PT atau misalkan saya membuat surat perjanjian itu emang datanya itu sudah disiapkan oleh manajer. Jadi saya nggak harus lihat email lagi gitu Pak. Terus setelah mendapatkan dokumen itu dari mulai akta, IMB dan segala macam, saya itu langsung membuat perjanjian kerjasama yang sudah ada ketentuannya di peraturan BNI Syariah. Katanya seperti ini, ada itu kerjasama antara PT BNI Syariah dengan PT Wijaya Karya. Selanjutnya, membuat rekap data developer dan perumahan dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Mendownload semua kelengkapan data developer dari kantor cabang dan kantor cabang pembantu melalui email. Lalu saya setelah mendownload, saya langsung menyatukan data tersebut dan mengklasifikasikan developer dan perumahan tersebut dalam Microsoft Excel. Jadi kalau udah
karena kemarin itu saya tuh diperpanjang karena ada beberapa sebab sih Pak, karena cabang itu belum ngirim sampai saya terakhir magang, karena saya tuh diberi tugas untuk bikin data developer dari awal masuk awal tahun sampai akhir tahun dan tahun baru, karena Februari itu kan BNI, BSM sama BRIS itu kan jadi satu, jadi BSI. Jadi itu saya ngerekap kelengkapan developer dari ketiga bank itu jadi satu. Jadi setiap cabang itu saya jadiin satu. Itu sih kenapa alasan saya diperpanjang. Contohnya seperti ini, yaitu wilayahnya kita tahu nih bahwa cabang ini tuh misalkan cabang Bekasi, dia tuh masuk GJP, terus nama developernya siapa, nah perumahannya apa, nomor PKS, tanggal PKS, sama klasifikasi perumahan. Contohnya tuh kayak misalkan perumahan A, dia tuh masuk bronze, gold, atau titanium. Gitu. Selanjutnya hal yang diperoleh sama magang. Hal yang saya peroleh selama magang adalah mendapatkan pengetahuan mengenai persiapan perjanjian kerjasama PKS developer dengan BNI Syariah, dan melakukan kerjasama dengan developer perumahan dan institusi serta monitor terkait PKS developer. Selama proses magang, penulis juga diberikan tambahan mengenai pengelolaan dan menggunakan Microsoft Excel dari karyawan dari divisi konsumer. Selain itu, penulis juga sekalian mendapatkan cerita pengalaman yang menarik. Itu sih hal yang saya dapatkan selama saya magang di CBD. Kesimpulannya, pengalaman praktik kerja lapangan yang sudah diketahui yang dilakukan oleh penulis di BNI Syariah, penulis mempelajari mengenai persiapan perjanjian kerjasama developer dengan BNI Syariah, melakukan kerjasama dengan developer perumahan dan institusi monitoring penjualan properti terkait, serta kelengkapan jenis-jenis dokumen yang harus dipenuhi oleh developer yang dapat digunakan untuk kerjasama dengan BNI Syariah. Terus dengan demikian, seperti ini yang sudah penulis jabarkan, maka dalam dunia kerja sangat dibutuhkan kemampuan soft skill dan hard skill. Soft skill yang dibutuhkan di bagian pribadian masing-masing, yaitu dapat berkomunikasi dengan baik. Jadi kalau misalkan yang di bagian soft skill ini tuh mungkin lebih ke arah apa ya? Karena saya megang data developer di seluruh cabang yang di BNI Syariah, itu mungkin saya harus siap selalu dipanggil dan ditelepon kayak hari ini tuh dapat berapa, terus ada kendala nggak, dokumen mana aja developer yang belum ngumpulin nih dokumennya. Kalau misalkan tiba-tiba nggak ada, kamu harus tanggung jawab, kamu harus bikin seko dan segala macam sih. Jadi adanya saya di sini tuh keterkaitan sama orang lain gitu. Kadang di divisi lain pun membutuhkan saya. Terus selanjutnya saran untuk BNI Syariah untuk kedepannya diharapkan peserta magang diberi rolling divisi atau unit supaya para peserta mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih banyak. Saran untuk mahasiswa yang akan melakukan program magang di BNI Syariah untuk kedepannya harus lebih aktif dan dalam berkomunikasi mencari ilmu sesuai dengan divisi yang ditempatkan dan harus lebih aktif dari penulis. Jadi mungkin sarannya lebih komunikasi sama yang terpenting itu Excel sih, karena ini kan mainnya data, jadi harus cepat pakai rumus-rumus. Itu aja sih Pak paling. Untuk foto-fotonya saya lupa masukin Pak. Mau lihat aja. Oke, nanti tolong sudah kirim PowerPoint-nya, terus dilampirkan foto-foto sama video-video hari ini ya. Besok ke rumah saya. Besok ke rumah Bapak. Oke. Ke rumah saya jam 10 ya, 10 pagi ya. Jam 10 pagi. Ya, tantangan semua. Jangan lupa buat form-form yang harus tantangani ya, sama laporan magang lengkap ya. Baik Pak. Bapak mohon maaf, saya punya kendala. Itu tuh ternyata karena sekarang karena sekarang udah digabung jadi BSI, jadi surat keterangan magang saya belum bisa dikeluarin Pak. Itu gimana, ngaruh nggak Pak? Iya, sampai sekarang padahal saya udah ngasih surat itu tuh udah lama banget, tapi belum ditandatanganin sama pimpinan HR-nya. Tuh ngaruh. Jadi besok tetap ke rumah Bapak kan? Iya, saya sabar ya. Iya, Pak. Karena 10 saudara itu, 10 ya. Iya, paling kendalanya itu aja sih, Pak. Iya, oke. Oke, makasih banyak Bella. Iya, makasih juga ya, Pak. Iya, sama-sama. Bagus ya itunya, presentasinya. Udah berikutnya silakan, Sebentar saya hide dulu. Iya, silakan dikeluarin dulu ya presentasinya. Ya. Oke, berikutnya silakan. Siapa berikutnya? Sudah Pak, terima kasih. Sama-sama Bella. Oke, magang silakan, magang BNI. Presentasi hari ini. Kalau saya tutup nih, kalau saya tutup udah nggak bisa lagi.
Oke, silakan Putri. Silakan Putri. Oke. Sebentar ya Pak, saya konekin dulu. Sudah terlihat? Pak? Halo, apa sudah terlihat Pak? Lagi loading. Ya udah. Tolong di full screen, coba full screen. Oke Pak, sebentar. Ya, oke silakan. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suryani. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan kegiatan praktik kerja lapangan saya di PT Bank BNI Syariah Kantor Pusat. Untuk sejarah BNI Syariahnya, pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997 membuktikan bahwa kemampuan sistem perbankan syariah dengan adanya 3 pilar yang menjadi prinsip bank syariah, yaitu transparan dan maslahat yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Apa suara saya terdengar jelas, Pak? Suaranya itu agak kecil ya, mungkin karena pakai handset kali ya. Oh. Coba nggak pakai handset, coba dites ya. Kalau nggak pakai handset gimana? Coba tes. Udah nggak pakai headset saya, Pak. Oh, keras malah, lebih bagus. Udah. Lebih bagus. Oke, Ya. Oh, bagus ya. Saya lanjutkan ya, Pak. Untuk sejarahnya, pada krisis moneter yang terjadi pada tahun 1997, sekaligus membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah yang memiliki prinsip syariah dengan 3 pilar, yaitu adil, transparan, maslahat, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Nah, pada awalnya pada tanggal 29 April 2020 didirikan Unit Usaha Syariah BNI dengan 5 kantor cabang yang ada, yaitu pada Kota Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Selanjutnya, UUS BNI Syariah terus berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Hingga kini, Bank BNI konvensional juga sudah memiliki 1.500 outlet di seluruh wilayah Indonesia. Untuk visi misi Bank BNI Syariah, visinya adalah menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja. Untuk misinya, yang pertama, memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan. Yang kedua, memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah. Yang ketiga, memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor. Yang keempat, menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi sebagai pegawai, sebagai perwujudan ibadah. Dan yang kelima, menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah. Untuk struktur organisasi Bank BNI Syariah, di sini terdapat beberapa divisi. Untuk saya sendiri, saya ditempatkan pada divisi operasional, khususnya di unit insurance dan performance. Untuk bidang kerjanya, selama saya menjalankan praktik kerja lapangan di PT Bank BNI Syariah, saya ditempatkan pada divisi operasional unit insurance dan performance. Tugas utama saya adalah membantu menjalankan proses sentralisasi klaim asuransi nasabah pembiayaan. Dalam hal ini, saya membantu proses pengajuan klaim asuransi, namun dari sisi bank. Untuk kegiatan yang saya lakukan selama magang 4 bulan ini, yang pertama saya melakukan pengecekan registrasi, dan konfirmasi kekurangan dokumen sebelum pengajuan klaim asuransi dari 68 kantor cabang BNI Syariah di Indonesia melalui email corporate. Jadi untuk prosesnya, pada pengajuan klaim, kantor cabang akan mengajukan klaim menggunakan email di alamat email kantor pusat, yaitu sentraklaim@bni@gmail.com untuk melakukan pengecekan dan registrasi. Untuk langkah-langkahnya, saya akan menerima email dari kantor cabang, kemudian saya melakukan pengecekan apakah masih terdapat beberapa berkas yang kurang. Jika masih terdapat beberapa berkas yang kurang, saya akan
mengkonfirmasi kepada kantor cabang untuk melengkapi kelengkapan dokumen tersebut. Tugas selanjutnya, saya juga membuat surat pengajuan klaim, banding, refund, dan eksgrasia. Jadi untuk pengajuan klaim, jika berkas-berkas yang dikirimkan oleh kantor cabang sudah lengkap, saya akan membuat surat perintah pengajuan klaim. Nah, bedanya antara klaim, banding, refund, dan eksgrasia untuk pengajuan klaim adalah pengajuan pertama, sedangkan untuk surat banding itu jika asuransi menolak pengajuan banding klaim yang diajukan oleh PT BNI Syariah, maka kantor cabang akan menginfokan kepada nasabah apakah memiliki dokumen-dokumen yang lengkap untuk mengajukan proses banding. Jika dokumen yang dibutuhkan tersedia, maka pihak BNI kantor pusat akan membuat surat banding pengajuan klaim. Nah, untuk refund sendiri itu dilakukan jika nasabah telah melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo. Dan pada eksgrasia adalah kasus khusus di mana jika klaim tersebut dinilai sudah tidak liable, namun nasabah tetap bisa mengajukan proses klaim dengan asuransi mempertimbangkan hubungan baik antara BNI Syariah dengan asuransi tersebut. Nah, untuk prosesnya dalam pengajuan banding, klaim, refund, dan eksgrasia kurang lebih sama Pak. Step pertama itu saya akan membuat nomor surat, dan yang kedua saya akan membuat surat perintah dari masing-masing format klaim, yaitu bisa pengajuan, banding, refund, ataupun eksgrasia. Setelah surat itu saya print, akan saya berikan kepada asisten manajer, officer, dan manajer untuk ditandatangani, kemudian saya cap, dan langkah selanjutnya akan saya scan dan saya kirimkan melalui email kepada asuransi-asuransi terkait. Untuk tugas selanjutnya, jika pada pengajuan klaim, banding, refund, maupun eksgrasia tersebut sudah disetujui oleh pihak asuransi, maka saya akan membuat surat perintah pembukuan. Nah, surat perintah pembukuan ini digunakan untuk melakukan proses selanjutnya dengan pencairan dana kepada nasabah untuk melakukan pelunasan pembiayaan. Untuk step-stepnya, yang pertama saya melakukan pengecekan pada sistem icons. Selanjutnya, setelah saya melakukan pengecekan pada sistem icons, saya membuat surat perintah pembukuan di aplikasi Microsoft Excel, seperti contoh pada step kedua. Kemudian surat tersebut akan saya berikan lagi kepada asisten manajer, officer, dan manajer untuk ditandatangani. Setelah ditandatangani, surat tersebut akan saya berikan kepada unit middle dan commercial financing operation untuk dilakukan pembukuan ke rekening SIMSEM jaringan kantor cabang yang selanjutnya akan digunakan untuk proses pelunasan pembiayaan nasabah. Kegiatan selanjutnya adalah pengajuan klaim, pengajuan konon. Untuk pengajuan konon ini, jadi sebelumnya saya akan jelaskan konon itu sebenarnya peraturan, salah satu peraturan yang ditetapkan di daerah Banda Aceh, di mana peraturan pemerintah tersebut mengharuskan seluruh masyarakat Aceh untuk mengkonversikan bank konvensionalnya menjadi bank syariah. Maka dari itu perlu adanya migrasi data asuransi konun dari bank konvensional menjadi bank syariah. Nah, tugas saya di sini saya akan mencocokkan data migrasi nasabah dari cabang Banda Aceh kepada masing-masing asuransi dengan menggunakan email corporate, yaitu pada alamat opdkonun@gmail.com. Nah, di sini step-stepnya saya akan menerima email masuk dari kantor cabang terkait pengajuan konon, terus saya melakukan pengecekan, dan jika masih terdapat data kekurangan, saya akan melakukan konfirmasi ke kantor cabang. Nah, untuk tugas selanjutnya, jadi dalam proses pengajuan klaim itu, untuk mempercepat proses pengajuannya, saya akan mengirimkan data-data tersebut dalam bentuk soft copy. Namun, pada akhir bulan, biasanya saya akan memberikan berkas asli tersebut kepada alamat email, kepada alamat langsung dari masing-masing asuransi tersebut dalam bentuk hard copy. Nah, langkah-langkah yang akan saya lakukan adalah, pertama, saya memisahkan surat-surat dari klaim, pengajuan banding, refund, maupun eksgrasia tersebut sesuai dengan nama-nama asuransinya. Setelah itu akan saya serahkan kepada pihak pengiriman dokumen kantor BNI Syariah untuk dikirimkan kepada alamat masing-masing asuransi. Kegiatan selanjutnya, saya juga melakukan rekonsiliasi
rekonsiliasi penutupan asuransi harian. Jadi untuk rekonsiliasi penutupan asuransi harian ini merupakan proses penyesuaian atau pencocokan data informasi dari keseluruhan penutupan nominal asuransi klaim nasabah di akhir hari yang dilakukan tiap harinya gitu Pak, yang dimiliki oleh masing-masing kantor cabang BNI Syariah. Kemudian dicocokkan apakah sudah benar nominalnya sesuai dengan yang dicatat oleh asuransi. Step-step yang akan saya lakukan itu yang pertama melakukan penarikan data menggunakan Google Drive, lalu saya pisahkan datanya menggunakan Microsoft Excel sesuai dengan asuransi masing-masing. Nah, jadi selama saya melakukan magang 4 bulan itu, terdapat beberapa kendala yang cuman dapat diatasi, dan dari pihak BNI Syariah meminta saya untuk melakukan extend 2 bulan lagi sampai Februari ini. Nah, untuk di sini ada beberapa dokumentasi yang saya sertakan. Yang pertama, ini ada foto saya bersama Mas Fuad, selaku Officer Insurance dan Performance. Dia juga sebagai mentor saya di sana yang menjadi penanggung jawab saya selama saya magang di BNI Kantor Pusat, BNI Syariah Kantor Pusat. Ini foto saya bersama teman-teman saya. Terus foto yang kedua ini ada foto saya bersama Pak Indra. Beliau adalah manajer insurance dan performance. Selanjutnya di sini ada dokumentasi saya bersama Pak Budi. Pak Budi ini adalah General Manager dari OPD itu sendiri atau Operational Division di kantor pusat BNI Syariah. Nah, selanjutnya ada juga foto-foto perpisahan saya sama rekan-rekan juga bersama ini full satu tim di unit insurance performance Pak. Foto ini saya ambil pada 1 Februari saat terjadinya merger untuk BNI. Jadi ada beberapa karyawan yang harus pindah gitu Pak ke kantor BSI yang sekarang, dan sebelum berpisah itu kita melakukan kenang-kenangan gitu Pak, foto bersama terus tukar kado gitu Pak. Iya. Jadi kamu terima di BSI ya. Terus ini untuk videonya, video yang pertama, video pertama ini video ruangan saya di sana. Jadi saya di BNI Kantor Pusat, BNI Syariah Kantor Pusat dapat satu meja Pak untuk anak magangnya. Terus di sini juga ada video saat tanggal 30 Desember 2020 pas hari penutupan. Oke, sip. Bagus ya. Oke, ada lagi Mbak di sini Putri? juga ada time lapse saya melakukan kegiatan di pagi hari gitu pas sebelum saya melakukan mirip dua-duanya. Klaim. Saya kan membuka email dulu. Di sini saya sempat bikin time lapse gitu Pak. Nah itu tadi ada Mas Niko selaku asisten manajer. Iya, wajah mirip sih, sudah kakak itu mirip wajah dua-dua. Halo? Halo, wajahnya mirip sih. Nah, mirip wajahnya. Nah, ini Mas Niko. Iya. Oke, sekian presentasi dari saya, Pak. Maaf jika ada salah-salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Putri. Nanti kamu hari ini email ke saya laporannya sama foto sama video, kemudian nanti besok jam 10 ke rumah saya ya, sama-sama sama teman-temannya ya. Oke. Ya Pak. Oke, silakan yang lain. Terima kasih Putri. Silakan yang berikutnya yang lain. Silakan. Ya, makasih banyak Pak Sparta. Sama-sama Putri. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oke, lain silakan. Siapa lagi tuh yang Ahmad Murki mana nih? Faru Rozi. Saya ya Pak. Iya cepat dibuka videonya. Jangan lama-lama, harus cekatan ya. Cepat. Silakan. Oke duluan deh Ki, kayaknya ada masalah nih Ki.
Oke, oke. Sudah terlihat, Pak? Udah. Itu di full screen kan? Baik, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk melaporkan hasil praktik kerja saya selama di BNI Syariah. Ini latar belakangnya. Pada kesempatan ini, saya melakukan praktik di kantor pusat Syariah. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah pengalaman dan informasi terkait pengelolaan bisnis treasury pada BNI Syariah, seperti bisnis pada jual beli valuta asing, pasar uang, pasar modal, dan bagaimana likuiditas yang ada di BNI Syariah. Selain itu, kegiatan ini juga dapat saya meningkatkan kompetensi, khususnya kemampuan skill dan attitude. Selama saya melakukan praktik kerja, saya ditempatkan di unit bisnis treasury yang ada di Treasury dan International Divisi. Unit ini bertugas untuk pengelolaan likuiditas bank, manajemen aset, dan sekaligus sebagai unit profit center yang ada di BNI Syariah. Unit pendukung dari unit bisnis treasury ini ada 3 unit. Yang pertama unit likuiditas, unit treasury sales, unit dealing. Itu nggak bergerak gambarnya. Halo, gambar nggak bergerak. Belum, Pak. Kalau nggak bergerak, tadi temanmu bergerak gambar, kok kamu nggak bergerak gambarnya? Coba jangan full screen, berarti sinyal kamu parah itu sinyalnya. Lu jangan di full screen deh. Coba full screen nggak bisa. Sinyalnya lelet. Belum. Waktu 10 menit ya. Baik, Pak. Lihat, Pak. Lagi loading. Dah. 10 menit waktunya, silakan. Baik, Pak. Pada hari pertama saya melakukan praktik kerja, saya ditempatkan di unit treasury sales. Unit ini bertugas untuk melakukan jual beli valuta asing, lalu menjalankan produk lainnya seperti lindung nilai syariah, deposito on call, dan sebagai pihak yang berwenang untuk mengelola permintaan spesial kurs. Lalu kegiatan saya di unit ini, yang pertama, saya melakukan monitoring transaksi DOC atau deposito on call. Langkah-langkah pengerjaan tugas ini, yang pertama saya bertanya kepada dealer DOC, apakah hari itu ada DOC yang masuk atau ada perpanjangan DOC. Jika ada, maka saya akan masukkan datanya berupa nama nasabah, cabang yang mengelola, jumlah dana yang disimpan, tanggal penerimaan, dan tanggal jatuh tempo. Setelah itu pada sore harinya, saya melaporkan jumlah outstanding DOC atau dana yang dikelola pada produk DOC ini kepada asisten treasury agar beliau mengetahui perkembangan dari transaksi DOC ini. Ini ada contohnya, Pak. Lalu yang kedua, saya melakukan rekap operasional mobil dari divisi. Tujuannya untuk memonitoring penggunaan mobil operasional kantor. Langkah-langkahnya, pertama saya meminta data kepada pihak driver. Data tersebut berbentuk struk tol, struk parkir, dan struk pengisian bensin untuk mobil. Lalu setelah itu, dari data-data tersebut, saya masukkan ke template yang ada di Excel. Setelah jadi, saya print, lalu saya meminta tanda tangan kepada manajer unit sebagai pihak yang mengetahui pembuatan laporan ini. Contohnya seperti ini, Pak. Lalu setelah itu saya diberi tugas untuk mengupdate PowerPoint kinerja unit treasury sales selama tahun 2020. Langkah-langkah pengerjaan tugasnya, yang pertama, saya meminta data kepada manajer unit. Data itu berbentuk seperti data nasabah, baik itu perorangan, non-perorangan,
data nasabah travel, serta jumlah volume dan fee-based income. Lalu data-data tersebut saya masukkan ke dalam PowerPoint tahun kemarin, sehingga saya tinggal mengganti data-datanya saja. Setelah selesai, saya meminta koreksi terlebih dahulu kepada asisten treasury sales, sebelum saya menyerahkannya kepada manajer unit. Ini contoh dari PowerPoint-nya. Lalu selanjutnya, saya melakukan rekapitulasi transaksi valuta asing yang bertujuan untuk mengetahui hasil kinerja perusahaan dan sebagai bahan evaluasi bagi kinerja unit. Cara mengerjakannya, yang pertama saya masukkan data transaksi valuta asing di hari itu yang telah dilaporkan oleh kantor cabang BNI. Lalu saya masukkan nilai kurs tengah yang ditetapkan pada hari itu, sehingga akan terlihat berapa jumlah pendapatan yang diterima oleh Bank BNI Syariah. Setelah selesai, hasil dari rekapan ini juga dapat digunakan untuk laporan harian Bank Umum kepada regulator, yaitu Bank Indonesia. Hal ini adalah salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh Bank Indonesia kepada Bank Umum. Lalu pada bulan November, saya dipindahkan ke unit dealing room. Di dealing room ini adalah satuan kerja yang mengelola keuangan bank, seperti mencari dana, mendapatkan dana, dan memperdagangkan surat-surat berharga. Kegiatan saya selama di unit dealing room, yang pertama, saya mencari akad, currency, jangka waktu, dan karakteristik dari produk pasar uang antar bank, seperti SIMA, FASBIS, SBIS, Sukuk BI, dan term deposit falas. Langkah-langkahnya, saya mencari akad dari masing-masing produk, currency, jangka waktu, dan karakteristik dari internet dan dari beberapa materi yang telah diberikan oleh manajer unit dealing room. Selanjutnya, saya membuat tabel untuk memasukkan hasil pencarian saya, sehingga dapat mudah dipahami. Contohnya seperti ini. Ini adalah tugas selama WFH. Lalu selanjutnya, saya merekap transaksi SIMA dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Langkah-langkahnya yang pertama, saya meminta data dari manajer unit dealing room, transaksi SIMA tahun 2018 sampai tahun 2020. Lalu saya, setelah datanya saya terima, yang berbentuk Excel, lalu saya memfilter tiap bank yang bertransaksi SIMA dengan BNI Syariah. Nanti akan terlihat jenis transaksi SIMA yang dilakukan, apakah placement. Placement ini adalah saat BNI Syariah mendapatkan dana di pihak lain, atau borrow, yaitu BNI Syariah meminjam dana kepada pihak lain atau bank lain. Lalu penulis tulis berapa total transaksinya dan berapa hari jangka waktunya. Lalu setelah itu penulis hitung berapa akumulasi bagi hasilnya atas transaksi tersebut. Dari hasil rekapan tersebut akan terlihat bank yang paling sering bertransaksi SIMA dengan BNI Syariah, serta akan terlihat pula akumulasi bagi hasil dari tiap-tiap transaksi tersebut. Contohnya seperti ini. Lalu pada bulan Desember, saya dipindahkan ke unit likuiditas. Adapun tugas dari unit ini adalah memastikan bahwa bank selalu dalam kondisi liquid untuk kebutuhan membayar kewajiban jatuh tempo kepada pihak ketiga, memenuhi kebutuhan bisnis termasuk mensuplai dana kepada seluruh kantor cabang Bank Syariah, Bank BNI Syariah. Lalu yang ketiga, memenuhi kebutuhan Bank Indonesia seperti kewajiban memenuhi giro wajib minimum. Dan saya selama di sana, yang pertama saya menginput data posisi banknotes kantor cabang BNI Syariah se-Jabodetabek. Tugas ini saya lakukan setiap pagi dengan cara yang pertama saya mengambil data dari saldo akhir harian kas falas yang diberikan oleh setiap kantor cabang BNI Syariah. Laporan ini saya ambil dari drive email Treasury BNI Syariah. Lalu saya masuk tersebut pada template perhitungan dan secara otomatis akan terlihat apakah saldo posisi banknote kantor cabang lebih besar atau lebih kecil dari pagukas yang telah ditetapkan oleh likuiditas. Contohnya seperti ini. Jika saldo banknotes melebihi pagukas, maka kantor cabang diminta untuk merimes atau mengirim kelebihan dana tersebut ke kantor cabang, ke kantor pusat. Begitupun kalau kantor cabang memerlukan atau
ataupun dana yang sangat jauh dari Pagukas, maka pihak kantor pusat akan mengirim dana kepada kantor cabang yang memerlukan itu. Lalu yang kedua, saya mengimport data monitor Pagukas Valuta Asing cabang BNI Syariah periode November tahun 2020. Langkah-langkahnya yang pertama, saya mengambil data dari rekapan posisi banknotes kantor cabang BNI Syariah seluruh Indonesia pada bulan November 2020. Selanjutnya, saya masukkan data Pagukas yang telah ditetapkan untuk masing-masing kantor cabang tersebut, sehingga akan terlihat kantor cabang yang memiliki jumlah banknote lebih besar atau lebih kecil dari Pagukas selama bulan November 2020. Tentunya seperti ini. Lalu saya ditugaskan untuk revisi surat. Surat-surat ini ditujukan untuk berbagai institusi seperti BI, OJK, ataupun pihak-pihak seperti sekuritas. Langkah-langkahnya, pertama saya menanyakan kepada manajer unit bagian mana yang akan direvisi dan revisinya itu seperti apa. Lalu saya membenarkan kata-kata yang salah. Lalu yang ketiga saya print surat tersebut, lalu saya stempel tanggal. Setelah itu saya meminta tanda tangan dari pimpinan divisi. Setelah itu saya stempel logo BNI Syariah. Contohnya seperti ini. Ini surat untuk Bank Indonesia. Yang keempat, saya membuat ringkasan isu-isu likuiditas di Indonesia 2 tahun terakhir. Tugas ini adalah tugas WFH. Yang pertama, saya dalam mengerjakan tugas ini, yang pertama adalah saya membaca berita terkait beberapa lembaga keuangan yang mengalami masalah likuiditas selama 2 tahun terakhir. Lalu saya menemukan beberapa masalah likuiditas di Bank Banten, di Bank Muamalat, Bank Bukopin, dan asuransi Krishna Life. Lalu yang ketiga, saya rangkum isu-isu tersebut ke dalam bentuk PowerPoint. Ini seperti ini. Lalu kendala selama praktik kerja. Kendala muncul ketika penulis diberi tugas untuk mengupdate data PowerPoint hasil kinerja unit research sepanjang tahun 2020. Terdapat beberapa data yang belum tersedia sehingga menghambat pengerjaan tugas tersebut. Data-data yang belum tersedia seperti data nasabah transaksi valuta asing bulan September 2020 dan data fee-based income bulan September tahun 2020. Saya harus menunggu hingga data tersebut tersedia. Setelah itu, setelah data-data sudah tersedia, saya masukkan ke dalam PowerPoint, lalu saya serahkan ke manajer unit treasury sales. Ini adalah dokumentasi selama saya melakukan kerja. Di sini untuk foto yang pertama ini, foto bersama ketua divisi. Ini acara perpisahan karena beliau pensiun. Lalu yang ini foto perpisahan saya hari terakhir. Foto bersama karyawan di treasury bisnis treasury. Lalu ini foto ketika rapat unit bersama unit treasury sales. Baik, untuk video saya belum tampilkan di PowerPoint, mungkin saya akan buka di ini videonya, Pak. Ya, silakan. Terlihat, Pak? Ya, kelihatan. Lagi jalan. Gedein suaranya ya.
Udah ulang lagi ya? Udah? Oh ini udah. Oke, terima kasih ya. Oke, terima kasih Ahmad Ruki ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke. Oke, kamu email ke saya ya hari ini. Besok tentang bawa ke rumah saya. Baik Pak. Ya, video segala macam. Oke, berikutnya siapa lagi? Berikutnya. Baik Pak, saya presentasi ya Pak. Ya, silakan. Yang sudah selesai boleh live ya. Sudah kelihatan Pak? Lagi loading, udah. Sudah Pak? Udah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya akan melaporkan kegiatan praktik kerja mahasiswa di BNI Syariah. Pertama, latar belakang meningkatnya kebutuhan yang harus terpenuhi membuat masyarakat tidak pernah merasa cukup meskipun jumlah pendapatan yang dimiliki meningkat. Hal ini menyebabkan keinginan masyarakat untuk melakukan kegiatan konsumsi mengalami kendala dalam pemenuhannya. Bank BNI Syariah sebagai lembaga keuangan perbankan tentunya memiliki peranan aktif dalam hal pemenuhan kebutuhan konsumtif. Hal ini dikarenakan memang peranan bank adalah sebagai lembaga intermediasi. Pada kesempatan kali ini, penulis berkesempatan untuk melakukan praktik kerja lapangan di kantor BNI Syariah, kantor pusat di divisi konsumer. Tujuan manfaat praktik kerja, tujuan dari program praktik kerja mahasiswa ini adalah untuk diharapkan mahasiswa dapat memahami proses bisnis di perbankan secara langsung serta meningkatkan hard skill dan soft skill mahasiswa. Manfaat untuk BNI Syariah, dengan adanya program praktik kerja ini, Bank BNI Syariah dan ST Indonesia Banking School dapat menjalin hubungan baik dan kerjasama yang dapat dilakukan secara berkala. Manfaat untuk Indonesia Banking School menyesuaikan metode dan isi kuliah agar relevan dengan dunia kerja, lalu melatih mahasiswa atau mahasiswi di lapangan dalam sektor perbankan yang tidak tercakup dalam proses perkuliahan. Manfaat untuk mahasiswa yaitu untuk memberikan peluang bagi mahasiswa agar mendapatkan pengalaman dan gambaran dari proses divisi konsumer perbankan syariah dalam memberikan pembiayaan konsumtif dan membangun relasi hubungan dunia kerja. Lalu ini ada sejarah Bank BNI Syariah pada tanggal 29 April tahun 2000 berdasarkan Undang-Undang nomor 10 tahun 98 didirikan unit usaha syariah dengan 5 kantor cabang yang ada di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Kemudian tanggal 19 Juni 2010 berdasarkan keputusan Bank Indonesia nomor 12/41 keputusan GBI /2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian usaha pada Bank BNI Syariah ditetapkan bahwa status US bersifat temporer dan akan dilakukan spin-off pada tahun 2009 dan diubah bentuknya menjadi Bank Umum Syariah. Pada Juni 2014, saat ini Bank BNI Syariah mencapai 65 kantor cabang dengan 161 kantor cabang membantu, 17 kantor khas, dan 22 mobil layanan gerak
dan 20 payment point. Ini ada visi misi Bank BNI Syariah. Kemudian ini adalah struktur organisasi Bank BNI Syariah. Ada rapat umum pemegang saham syariah RUPS, yaitu ada BNI sebesar 95,5% dan BNI Life sebesar 0,05%. Lalu ada Dewan Komisaris yang langsung berhubungan dengan divisi audit internal, lalu audit internal berhubungan langsung dengan seluruh divisi. Lalu DPS, yaitu Dewan Pengawas Syariah, berhubungan langsung dengan divisi kepatuhan. Lalu di bagian kiri, Direktur Bisnis Retail dan Jaringan dan Direktur Bisnis SME dan Komersial itu adalah divisi bisnisnya BNI langsung. Sedangkan di sebelah kanan, Direktur Keuangan Operasional dan Direktur Kepatuhan Risiko adalah divisi support. Ini ada struktur organisasi divisi konsumer di BNI Syariah. Divisi konsumer merupakan salah satu divisi yang ada di kantor pusat Bank BNI Syariah yang fungsinya mengelola pembiayaan yang diperuntukkan nasabah dengan tujuan di luar usaha atau pembiayaan yang bersifat konsumtif seperti pembelian rumah, emas, dan lain-lain. Nah, ini adalah produk-produk yang ada pembiayaan konsumtif yang ada di BNI Syariah. Selama proses magang, penulis ditempatkan di unit governance property, yaitu unit yang berada di bawah divisi konsumer yang berfungsinya fokus pada melakukan kerjasama dengan pemerintah, yakni Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR, dalam rangka membantu pemerintah dalam menyalurkan pembiayaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Unit ini baru didirikan karena Bank BNI Syariah baru saja menjadi bank pelaksana dalam menyalurkan program 1 juta rumah pemerintah, yaitu rumah subsidi. Adapun tugas dari unit governance property ini adalah melakukan komunikasi langsung dengan pemerintah, lalu melakukan pelaporannya. Nah, ini kegiatan selama praktik kerja di unit governance property. Ini ada detailnya. Jadi membuat laporan monitoring performance pembiayaan KPR Sejahtera BNI Syariah selama bulan September dan Oktober. Jadi pertama penulis diberikan data mentah, yaitu data pembiayaan subsidi yang masuk pada bulan September dan Oktober. Lalu penulis diminta untuk mengklasifikasikan mana yang masih approve, book, proses, dan admin. Lalu penulis diminta untuk membaginya berdasarkan wilayah Barat Indonesia dari wilayah Sumatera sampai Jawa Barat, lalu wilayah Jakarta Plus itu Jabodetabek, lalu wilayah Timur Indonesia. Lalu dibuat nomor opakonnya, yaitu pembiayaan yang masuk pada cabang tersebut, lalu nilai nominal pembiayaan yang diminta. Kemudian penulis juga diberi tugas untuk mengirim laporan rekapan pencairan dana subsidi bunga SBUM ke Satker PP DPP. Pertama, penulis diminta untuk mengecek email FLPP cabang-cabang mana saja yang sudah mengirimkan data nasabah yang sudah mencairkan dana SBUM-nya. Ini contohnya, penulis membuat rekapannya di Excel. Kemudian ada tugas membuat pembukuan reimburse biaya konon Aceh bulan September dan Oktober 2020. Seperti tadi Putsur bilang, adanya peraturan dari Aceh yaitu konon Aceh di mana semua bank konvensional harus bermigrasi ke bank syariah, di mana semua data tersebut harus dipindahkan ke rekening bank syariah. Adapun ini adalah penulis diberi tugas untuk membuat pembukuan biaya-biaya yang keluar pada saat konon Aceh, yaitu seperti pembelian materai, PNR PSKT konversi pokok PSGT, pembayaran sebelum jatuh tempo. Ini udah biaya-biayanya. Kemudian penulis juga diberi tugas untuk mengecek cabang yang sudah dan belum mengirimkan bukti pencairan dana SBUM, serta membuat rekapan bukti dari cabang yang sudah mengirimkan bukti pencairan dana SBUM. Yaitu penulis diberi tugas untuk mengecek email cabang-cabang mana saja yang belum atau sudah mengirimkan data-data nasabah dari cabang yang sudah mencairkan dana SBUM-nya. Kalau misalkan belum, penulis diberi tugas untuk meng-email kembali cabang tersebut agar segera mengirimkan data bukti pencairan dana SBUM nasabah. Ini bukti pelampiran dana SBUM-nya dari cabang. Ini ada dari KCP Jombang, KCP Veteran, lalu semuanya penulis rekap jadi satu file, lalu nanti dikirim ke Satker PPDPP. Ini ada selama magang tersebut,
penulis juga diberi tugas ke unit lain, seperti ke unit business development dan unit marketing program. Adapun ini tugas-tugasnya. Lalu berikut adalah tugas detailnya. Yang pertama dari unit business development, yaitu menginput data perjanjian kerjasama yang telah ditandatangani antara Bank BNI Syariah dengan developer. Ini adalah bentuk perjanjian kerjasama yang dilakukan. Ada banknya, lalu developernya, lalu nomor suratnya, kemudian data-data lampiran-lampiran seperti embed, izin mendirikan bangunan dan lain-lain yang sudah dilampirkan dalam laporan tersebut. Lalu jika sudah lengkap semua, penulis diminta untuk memindahkan data-data tersebut ke dalam Excel. Seperti ini meminta untuk ditaruh nama developernya, lalu alamat developernya, nomor telepon developernya, lalu cabang mana dia melakukan pembiayaan, dan seterusnya. Kemudian, penulis juga diminta untuk menginput jenis klasifikasi developer berdasarkan gold, silver, dan bronze. Ini penulis diminta untuk mengklasifikasikan developer berdasarkan klasifikasinya dari data yang sudah diberikan sebelumnya. Ini contoh dari developer yang sudah diklasifikasi. PowerPoint-nya nggak bergerak-gerak di tadi nih. PowerPoint-nya nggak bergerak di tadi. Sudah gerak belum, Pak? Nggak ada bergerak di tadi itu. Nggak ada bergerak ya, Pak? Nggak ada. Kenapa tuh sinyal kamu lemah lelet kali sinyal itu? Ini sinyalnya itu. Sudah bergerak, Pak? Ada nggak ada lagi ini. Kamu tutup kan ininya presentasinya? Oh, bentar. Sudah kelihatan, Pak? Sudah. Oke. Tadi lanjut. Nggak bergerak itu. Sudah, Pak? Itu bisa. Bisa ya. Lalu cepat hampir 10 menit nih ya. Oke, Pak. Lalu membantu penginputan daftar nominatif biaya promosi seperti penginput biaya pajak PPh atas pembayaran insentif pemasar eksternal, lalu program direct gift atau pemberian reward. Ini adalah tugas dari marketing program di mana penulis diminta untuk menginput biaya-biaya seperti pajak PPh, pemberian direct gift yaitu kepada cabang yang telah melakukan pembiayaan lebih dari targetnya, lalu diinput ke dalam aplikasi daftar nominatif biaya promosi. Ini adalah contoh dari perintah pembukuannya. Kemudian, kendala dan solusi selama kegiatan praktik kerja adalah dalam melakukan tugas tersebut, kadang penulis mengalami sedikit kendala dalam mengerjakan beberapa tugas yang diberikan. Penulis sedikit terkendala dalam melakukan proses pengolahan data. Ada beberapa cara olah data menggunakan Microsoft Excel yang belum dimengerti cara-caranya oleh penulis, sehingga pengerjaannya sedikit lebih lama. Kendala ini dapat diatasi dengan mempelajari shortcut-shortcutnya dengan cara mencari tahu dan bertanya lalu diajari oleh officer yang ada di divisi konsumer tersebut. Kesimpulannya, berdasarkan dari praktik kerja atau magang yang sudah dilakukan oleh penulis mempelajari mengenai kegiatan mengelola pembiayaan konsumtif dalam dunia perbankan. Penulis mengetahui bagaimana proses menjalankan pembiayaan konsumtif, kemudian proses membuat marketing program dalam rangka menarik nasabah, kemudian menjaga kualitas pembiayaan nasabah agar tidak turun kolektibilitasnya, melakukan dunning call untuk meningkatkan angsuran nasabah, kerjasama dengan Kementerian PUPR dalam hal rangka penyaluran rumah subsidi. Dengan demikian, seperti yang sudah penulis jabarkan, maka dalam dunia kerja sangat dibutuhkan kemampuan soft skill dan hard skill. Sarannya, untuk Indonesia Banking School, penulis sangat mengapresiasi kampus tetap berusaha menyediakan tempat magang kepada mahasiswanya meskipun di situasi yang sangat sulit, serta untuk membuka pengalaman magang ke depannya di perusahaan startup ataupun perusahaan e-commerce. Saran untuk Bank BNI Syariahnya, penulis juga menyarankan agar mahasiswa magang diberikan rolling unit ataupun divisi agar mahasiswa mendapatkan pengalaman dan ilmu yang lebih banyak lagi. Ini ada dokumentasi. Ini adalah penulis foto bersama dengan asisten general manager yang ada di divisi konsumer. Lalu foto kedua ini adalah foto perpisahan dengan manajer unit yang ada di divisi konsumer. Lalu sebelahnya ini adalah ruangan kerja penulis. Ini ada video. Ini video dokumentasi pelepasan mahasiswa magang di divisi konsumer. Yang memberikan bingkisan tersebut adalah manajer unit dari government property itu sendiri, atau di mana jelas bahwa pemerintah negara itu melindungi rakyatnya, tapi yang terjadi pemerintah malah seperti ini.
Suaranya nggak ada ya? Nggak ada ya. Ayo foto. Mau ulang lagi Pak? Ada nggak Pak? Nggak ada. Ayo foto. Udah. Oke. Lalu ini adalah tempat ruangan divisi konsumer. Kurang lebih seperti ini. Ini pada saat lembur karena akhir bulan. Sudah. Ya Pak. Oke. Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Farul. Jadi kamu email ke saya ya semuanya. Baik dari Pak. video, foto sama laporan magang besok ke rumah saya itu. Jam 10 Baik, ya. Iya Pak. Ada lagi yang lain? Udah habis ya? Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.